Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang di channel Nyarita Hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu hukum. Kenapa sih kita harus belajar hukum? Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa hukum ini bukan hanya untuk pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Tetapi kita sebagai warga negara harus belajar dan memahami hukum. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan khususnya agar kita bisa memahami dan mewujudkan keadilan. Jadi teman-teman, substansi dari hukum itu sendiri adalah keadilan. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sebelumnya, perlu kita pahami bahwa sampai saat ini tidak ada kesepakatan mutlak di antara para ahli hukum mengenai definisi hukum. Kenapa? Karena alasannya, para ahli hukum memiliki latar belakang dan aliran pemikiran yang berbeda, sehingga mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda pula dalam memahami dan mendefinisikan hukum. Ditambah, cakupan hukum ini sangat luas dan kompleks, sehingga sampai saat ini tidak ada satu definisi hukum yang disepakati oleh para ahli. Namun, sungguh pun begitu, para ahli mereka punya definisi masing-masing sesuai kapasitas dan keilmuan mereka tentunya. Nah, sebagai contoh, yang pertama, ada seorang ahli hukum yang bernama R. Suroso. Beliau mendefinisikan hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, yang berguna untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, jadi ini salah satu contoh definisi hukum dari salah satu ahli, teman-teman. Kemudian ada ahli yang kedua, beliau bernama Utrecht. Beliau mendefinisikan hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, ahli yang ketiga, beliau bernama A. Kadir M. Beliau mendefinisikan bahwa hukum adalah segala peraturan, tertulis dan tidak tertulis, yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Jadi ini teman-teman contoh perbedaan para ahli di dalam mendefinisikan hukum. Namun sungguh pun begitu, meskipun para ahli berbeda-beda, tetap pada hakikatnya mempunyai substansi atau isi yang sama. Nah, seperti yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama, aturan atau norma. Jadi meskipun para ahli berbeda-beda di dalam mendefinisikan, tetap pada intinya ada poin aturan atau norma. Jadi hukum itu adalah aturan atau seperangkat aturan atau sekumpulan aturan atau norma. Nah, yang kedua, sanksi. Jadi hukum ini mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Yang ketiga, mengatur tingkah laku manusia. Jadi agar tingkah laku manusia di dalam berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan alam, mereka tidak seenaknya, tidak mengambil dan merampas hak-hak orang lain. Nah, maka diperlukan hukum untuk mengatur tingkah laku. Selanjutnya, untuk menjaga ketertiban. Nah, coba teman-teman bayangkan juga, kita hidup di dunia tetapi tidak ada aturan, bagaimana? Dunia pasti akan kacau balau. Orang-orang pasti akan menjarah orang-orang yang lain. Kelompok akan menyerang kelompok yang lain. Nah, untuk menjaga agar peristiwa tersebut tidak terjadi, harus ada hukum yang mengatur dan menjaga ketertiban. Nah, yang kelima dan yang paling penting yaitu keadilan. Bahwa hukum ini dibuat untuk mewujudkan keadilan.
Nah, jadi itu teman-teman poin-poin poin-poin penting substansi daripada hukum atau dari definisi-definisi yang didefinisikan oleh para ahli. Nah, ini substansinya atau mungkin teman-teman menemukan substansi atau isi yang lain silahkan ya teman-teman bisa menambahkan sendiri. Jadi dari yang tadi saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yaitu merupakan kumpulan peraturan berupa norma atau aturan dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, jadi itu teman-teman definisi hukum yang dapat saya sampaikan. Mungkin di video lain kali akan saya jelaskan tentang seluk-beluk atau pengertian-pengertian daripada hukum itu sendiri. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa teman-teman, like dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Oke, terima kasih teman-teman.